Baik, suara saya terdengar, Mas Febri, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aman suara Iya, saya? terdengar, terdengar. Oke, baik. Langsung saja kita mulai sambil menunggu peserta mungkin bisa join secara paralel. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam narasumber juga ada Mas Febri Andi dan juga teman-teman ya calon penerima beasiswa unggulan tahun 2026. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Perkenalkan saya Charles Sianturi yang merupakan salah satu award beasiswa unggulan di tahun 2024 sekaligus yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini nanti ada pemaparan materi terkait dengan tips dalam penulisan esai, khususnya pada bidang ilmu keolahragaan dan juga nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi persilahkan nanti dipersiapkan jika ada yang ingin tanyakan. Mungkin sebelum saya serahkan nanti kepada narasumber kita, izinkan saya menjelaskan atau memperkenalkan sedikit beliau. Jadi Mas Febriandi ini merupakan award beasiswa unggulan tahun 2024 dan lulusan Magister Pendidikan Jasmani Universitas Lambung Mangkurat, di mana selama studi magister beliau telah memperoleh Hibari Tesis Bima 2024 yang berkolaborasi dengan dosen pembimbing. Beliau juga aktif di bidang organisasi kemanusiaan sebagai relawan Muhammadiyah COVID Command Center dan juga Muhammadiyah Disaster Management Center, di mana di bidang akademik juga ia telah terlibat dalam riset yang menghasilkan publikasi internasional Scopus Q3 serta dipercaya sebagai section editor pada Multilateral Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga Sinta 3. Jadi sedikit ya terkait dengan perkenalan beliau, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Mas Febriandi untuk apa ya, menyampaikan terkait dengan bagaimana penulisan esai beasiswa unggulan khususnya untuk rumput studi keolahragaan. Waktu sudah tepat, saya persilahkan Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sama-sama, warahmatullahi mohon izin. wabarakatuh. Tadi terima kasih Mas Moderator sudah diperkenalkan saya Febri Andi, saya orang Kalimantan Selatan, asli orang Banjar di Universitas Lambung Mangkurat. Seperti itu. Keseharian saya adalah sebagai guru PJOK. Mungkin teman-teman di sini eh, kita aku coba tanya dulu. Mungkin ada yang jurusan kepelatihan atau ada yang jurusan selain olahraga, apakah ada? Mungkin bisa ditulis di room chat saja jika ada. Selain anak pendidikan jasmani, selain anak kepelatihan ataupun ilmu olahraga, semisal fisioterapi semacamnya. Atau semua ini anak olahraga semua. Apakah suara saya terdengar? Aman Mas, aman. Jaga dengar, Pak. Oke, Silakan, dari silakan Aditya. teman-teman. Oke, ada S1 Unesa. Oke. Silakan teman-teman. Kak Alilia, Kak Herlinda, Kak Oke, Desta. kita coba perkenalan dulu sama teman-teman. Jadi biar biar nyambung. Heeh. Nah, Mungkin gitu. bisa langsung di kolom chat disampaikan Ya. jurusannya dan asal kampus. Silakan teman-teman. Kak Alilia, Kak Herlinda, Kak Desta, Kak Gustian. Yuk, silakan di kolom chat disampaikan. Oke, tunggu sebentar. Saya presenting dulu. Dan mohon maaf saya tidak pakai virtual background ya. Nggak apa-apa, Mas. Ini laptopnya ada masalah sedikit. Ya, bentar.
Oke, ada Kak Herlinda dari S1 Olahraga Rekreasi dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik. Nah, ini saya coba presentasi ya. Oke, Sampai jam berapa kira-kira saya, Mas Haris? Kurang lebih Mas 30 Karlis. kurang lebih 30 menit ya, Mas. 30 menit. Oke, oke, siap, siap. Jadi singkat dan padat ya. Heeh. Oh, terlihat belum? Masih ongoing, Udah, belum? Belum. masih gelap. Teman-teman kemana? Masih gelap. Apakah sudah terlihat? Oke, sebentar ini kok tiba-tiba error ya. Gimana teman-teman? Ada nih, Kak siapa ini ya? Kak Alia dari D4 Fisioterapi Unair. Oke. Atau mungkin di saat teman-teman gimana? Apakah udah terlihat presentasinya? Yuk. Atau belum gitu? Takutnya juga jaringan saya yang agak lambat. Masih muter ya. Heeh. Oke, kita coba lewat sini saja. Oke, apakah terlihat? Sudah Mas, sudah. Oke, baik. Nah, di sini kita akan berbagi bagaimana teman-teman saya di di saat kuliah mempersiapkan esai saya untuk bisa lolos beasiswa unggulan di tahun 2024 seperti itu. Oke, kita akan mulai. Nah, pertama, oke, kita mulai dari pertanyaan. Mengapa esai menentukan segalanya? Oke.
Mungkin teman-teman juga bertanya, mengapa esai ini sebenarnya menjadi sebegitu penting untuk bisa kita buat secara baik dan secara bisa dipahami oleh pembaca. Nah, karena setiap tahun tentu orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan menjadi AWRD beasiswa unggulan. Sebagian besar memiliki IPK yang baik, juga prestasi yang membanggakan dalam dan juga pengalaman organisasi yang luar biasa. Tapi namun hanya sebagian kecil yang berhasil lolos. Mengapa? Karena salah satunya adalah terletak pada kualitas esai yang mereka tulis seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, perlu kita eh, samakan dulu persepsi kita bahwa esai itu berbeda dengan CV. Nah, tentu teman-teman sudah familiar lah dengan esai ataupun CV ini. Tentu kita tahu bahwa CV itu jelas juga menampilkan fakta-fakta dan pencapaian, tapi CV itu tidak bersifat narasi. Sifat CV itu menonjolkan menonjolkan kehebatan kita, ibaratnya seperti itu. Keunggulan kita. Misalnya tadi contoh, ada kita pernah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa, pernah juara lomba nasional, IPK misalnya 3,8 sekian, ada sertifikat pelatihan, semacamnya. Apalagi kayak teman-teman di olahraga tentu punya segudang prestasi, misalnya baik individu ataupun kelompok. Nah, itu tentu ketika kita menulis CV akan kita cantumkan sebanyak-banyaknya. Tapi CV menjelaskan apa yang Anda lakukan, tetapi tidak menjawab mengapa itu penting. Nah, di reviewer melihat ratusan CV serupa setiap tahunnya. Nah, di esai kita bisa menarasikan prestasi yang kita dapat gitu. Mengapa Anda melakukannya? Gitu. Esai mengungkapkan nilai, karakter, dan dampak. Contoh, misalnya kita sebagai ketua himpunan mahasiswa, misalnya saya belajar menjadi bahwa kepemimpinan sejati bukan soal jabatan, melainkan kemampuan memberdayakan orang lain. Nah, di situ kita bisa menarasikan kita sebagai pemimpin, kita sebagai ketua hima seperti itu, atau kita sebagai mahasiswa olahraga misalnya bisa membangun budaya kolaborasi, menghasilkan program sosial, misalnya berdampak bagi 100, 200 ataupun masyarakat sekitar seperti itu. Nah, sehingga itu yang membedakan esai dan CV. Nah, esai menjawab mengapa. Nah, kalau CV tadi menjelaskan apa. Nah, di situ perlu kita garis bawahi bersama. Oke, lanjut. Nah, mengapa kiranya esai menjadi penentu? Nah, di sebelah kiri layar ini ada IPK tinggi tadi, ada sertifikat nasional, ada prestasi internasional, ada pengalaman organisasi. Nah, di sebelahnya itu ada siapa diri Anda, nilai hidup yang Anda pegang, pengalaman yang membentuk karakter, dampak dan rencana kontribusi. Nah, yang sebelah sini ini tadi esai, yang sebelahnya tadi yang IPK tinggi itu adalah CV, seperti itu. Kita bisa mendeskripsikan bagaimana kiranya kita itu bisa berdampak, kita bisa berkontribusi ke depan untuk tentu untuk negara kita seperti itu. Apa alasan misalnya beasiswa unggulan ini menerima kita? Bisa di situ, bukan cuma top prestasi internasional, itu kan lebih kepada individu. Tapi bagaimana kita individu ini bisa berkembang untuk memberikan dampak dan kontribusi kepada negara seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di 2024 tema yang diangkat oleh beasiswa unggulan adalah karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Nah, di sini uh, ada beberapa poin-poin yang harus kita buat.
bentuk karya dan inovasi yang telah dihasilkan, dampak dan kontribusi nyata bagi masyarakat, serta solusi atas permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, jadi di 2024 itu pemerintah pengen apa sih karya calon AWRD ini untuk kemajuan Indonesia seperti itu. Apa inovasinya yang dihasilkan, dampaknya seperti apa, kontribusi nyata bagi masyarakat gimana, nah, terus solusinya atas permasalahan di lingkungan sekitar gimana seperti itu. Nah, di 2025 itu temanya sebenarnya tidak jauh, tapi ini lebih kepada dampak teknologi terhadap karakter era digital. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ikut di tahun kemarin, tapi gagal. Mungkin ada ketinggalan beberapa poin-poin di sini. Misalnya, kalau kata Wakil Presiden, kita harus melek teknologi, penggunaan AI, teknologi literasi digital. Terus bagaimana teknologi ini membentuk karakter, etika, dan nilai manusia, dan bagaimana nantinya transformasi. Oh, ada yang gugur tahap wawancara. Oke, nanti kita sharing-sharing. Terakhir, transformasi digital yang berkarakter. Oke, mungkin yang sudah tahap lewat administrasi udah bagus. Mungkin nanti kita sharing di tahap wawancara itu kira-kira gimana. Nah, ini, jika saya berasal dari bidang keolahragaan, apa yang seharusnya saya tulis? Ini contoh, misalnya tadi, saya pernah menjadi atlet tingkat provinsi dan memperoleh beberapa medali selama mengikuti kejuaraan nasional dan daerah. Nah, ini menunjukkan keindividuan, tidak menimbulkan untuk bagaimana kalian itu, kita itu sebagai atlet tidak memberi dampak untuk diri kita sendiri, untuk orang lain seperti itu. Contoh yang di bawahnya yang lebih baik bisa dituliskan seperti ini. Pengalaman saya sebagai atlet tidak hanya mengejar prestasi, tapi juga membangun karakter positif seperti disiplin, kerja keras, dan sportivitas yang juga bisa diterapkan kepada masyarakat. Nah, itu bedanya. Kalau yang di atas ini lebih kepada sudah ada narasi, tapi dia masih mengarah kepada CV tadi, cuma memunculkan harga dirinya saja, bukan untuk berdampak kepada orang lain. Seperti itu. Oke, nah ini kita coba masuk ke mindset penulisan esai beasiswa. Reviewer ya atau pembaca mencari siapa yang matang cara berpikirnya, bukan siapa yang paling hebat. Itu tadi, bukan siapa yang paling banyak menuliskan prestasi, ya, tapi bagaimana esai itu bukti karakter dan kesiapan kontribusi. Jadi kita harus mengubah pandangan kita dari saya harus terlihat hebat, ya, dan menjadi saya ingin menunjukkan bagaimana pengalaman membentuk saya. Nah, itu yang membedakan teman-teman semua. Jadi kita tidak harus menonjolkan kita yang paling hebat di dalam esai itu, tapi lebih bagaimana kita bisa menonjolkan bagaimana pengalaman itu bisa membentuk diri kita. Jadi setiap pengalaman harus menjawab, lalu apa yang saya pelajari? Fokus pada pertumbuhan diri, bukan sekedar daftar pencapaian yang seperti CV-CV tadi. Nah, jika reviewer ingin melihat karakter dan kesiapanmu berkontribusi nyata bagi masyarakat dan Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi mirip-mirip ya. Jadi beda esai, lemah dan dengan versus kuat seperti itu. Kita lihat mungkin teman-teman esai lemah daftar prestasi tanpa makna. Ini tadi, saya adalah ketua OSIS, meraih IPK misalnya, juara Olimpiade Sains, aktif organisasi, saya layak mendapatkan beasiswa karena prestasi saya. Nah, tidak ada cerita, tidak ada refleksi, pembaca pun tidak mengenal siapa Anda sesungguhnya. Beda dengan
esai yang kuat dengan metode STAR. Itu ada masalah, nanti ada aksi, ada hasil, dan juga refleksi. Seperti kita menulis riset kita secara umum, terus nanti ada kondisi ideal, terus nanti ada fakta di lapangan gimana, terus nanti ada gap penelitian atau gap masalahnya, terus nanti kita timbulkan solusi seperti itu. Contohnya tadi, saat memimpin UKM olahraga yang hampir bubar, saya memilih hadir, bukan sekedar menjabat dengan program latihan misalnya. Rutin dan rekrutmen aktif, anggota tumbuh menjadi 3 kali lipat. Dari situ saya belajar, kepemimpinan bukan soal posisi, tapi tentang keberanian bertanggung jawab. Nah, di situ pembaca mencari cerita bermakna, bukan sekedar daftar prestasi. Oke, nah struktur esai yang disukai oleh reviewer. Yang pertama ada hook, tarik perhatian sejak kalimat pertama. Jadi jangan terlalu bertele-tele untuk menjelaskan kita ini siapa, tapi bagaimana kalimat 1 atau 2 paragraf itu menjelaskan bahwa supaya bisa si pembaca atau reviewer itu tertarik dengan esai kita. Jangan sampai ketika baru bait pertama reviewer membaca, sudah esai kita sudah ditutup. Artinya reviewer nggak mau baca lagi. Nah, itu sangat berbahaya. Maka dari itu, hook adalah uh, 1 atau 2 kalimat yang menjadi sentral untuk esai ini. Kedua adalah latar belakang dan masalah, konteks dan tantangan yang dihadapi. Misalnya sekarang krisis energi atau masih dengan dampak teknologi, bagaimana olahraga bisa tetap eksis dengan teknologi, misalnya contoh di sepak bola, misalnya penggunaan VAR sudah semakin masif, ditambah lagi dengan AI kamera yang dipakai wasit di Piala Dunia, nah itu kan sudah menjadi tantangan. Terus pengalaman aksi, apa yang dilakukan secara konkretnya, mau ngapain nih kita nih secara konkretnya. Terus refleksi dan dampak pembelajaran dan perubahan diri. Terus rencana masa depan. Nanti misalnya setelah lulus kuliah dengan beasiswa unggulan, saya ingin menjadi seorang misalnya peneliti ataupun jadi dosen, silahkan menjadi olahragawan ataupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu boleh saja di rencana masa depan boleh dituliskan. Nah, ini contoh menulis hook yang menarik. Dari kalimat pembuka seperti yang ada di layar, nama saya Budi, lahir di Jakarta, saya ingin tetap beasiswa. Ini karena sejak kecil saya bercita-cita menjadi kalimat di atas itu kayak lagi belajar bahasa Indonesia waktu SD kan seperti itu. Itu ibaratnya ya orang udah males baca, jadi nggak bisa dilanjutin gitu. Mungkin beberapa reviewer ketika membaca awal hook yang seperti ini, mereka sudah close essay itu, teman-teman yang lain misalnya. Jadi kalau yang lebih kuat, ini ada yang lebih efektif misalnya, ketika menulis fluid untuk mulai pembelajaran PJOK misalnya, ataupun untuk melatih, saya sadar menggerakkan orang bukan soal otoritas, tapi soal kepercayaan. Nah, di situ kita akan bermain kata di situ. Bermain kata, menyusun kata menjadi kalimat-kalimat yang memantik untuk pembaca itu pengen membaca ke paragraf atau bait selanjutnya. Jadi rumus hook ampuhnya adalah memulai dengan momen nyata, hadirkan konflik atau kejutan. Jadi buat penasaran. Nah, ini tadi menulis body essay dengan metode STAR. Situation, jelaskan konteks masalah yang kamu hadapi, berikan gambaran, misalnya di situasi yang spesifik dan nyata, agar reviewer memahami latar belakangmu ini apa, misalnya
sebagai atlet kah, sebagai wasit kah, sebagai calon guru olahraga kah, itu kita jelaskan. Terus uraikan tanggung jawab dalam situasi tersebut. Apa peran dan ekspektasimu yang harus kamu penuhi. Misalnya dalam kuliah saya harus menyelesaikan studi tepat waktu karena saya adalah seorang guru. Karena saya adalah calon guru olahraga misalnya. Boleh. Terus actionnya, ceritakan langkah konkretnya kamu mau gimana. Fokus pada tindakan nyata dan keputusan yang mencerminkan karakter serta inisiatif. Jadi langkah konkretnya kamu mau gimana, misalnya untuk 4 tahun kamu harus gimana. Apakah malas-malesan atau rajin, berkonsultasi dengan dosen semacam. Terus result hasilnya, ya. Sampaikan hasil nyata dan dampak yang dihasilkan. Gunakan data atau fakta spesifik untuk memperkuat ceritamu. Jika ada data yang kamu sebutkan, wajib hukumnya menurut saya kamu melampirkan data yang faktual dan itu jelas sumbernya. Seperti itu. Oke, ini refleksi dan future plan. Apa makna pengalamanmu? Nah, refleksi bukan sekedar menceritakan kejadian, melainkan bukti kedewasaan berpikir. Jadi tunjukkan apa yang kamu pelajari, bagaimana kamu mengubah cara pandangmu, dan nilai apa yang kamu pegang. Jadi reviewer ingin melihat apakah kandidat ini tumbuh dari pengalaman. Nah, jadi contoh direfleksi. Dari pengalaman melatih tim olahraga atau tim cabang olahraga, saya belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan soal memerintah, melainkan mendengar dan menginspirasi. Jadi kita seolah-olah selalu merefleksi diri. Seperti itu. Di future plan-nya, rencana konkret dan terukur. Future plan ini bukan mimpi kabur, tapi peta jalan nyata. Sebutkan langkah spesifik, target terukur, dan dampak kontribusi setelah beasiswa. Bukan rencanamu dengan tujuan beasiswa unggulan. Misalnya membangun Indonesia. Nah, jadi esai yang kuat membuat reviewer percaya bahwa investasi pendidikan Anda itu akan berdampak luas bagi masyarakat. Nah, jadi jangan nanti Anda tuliskan misalnya setelah saya lulus kuliah, saya akan bekerja di tambang. Itu jelas tidak ada irisannya dengan pendidikan olahraga. Di mana irisannya? Kita sering di lapangan dengan kegiatan fisik, berkeringat di lapangan, di kolam renang, di lintasan, tiba-tiba ingin menjadi pekerja tambang. Nah, itu sangat di luar future plan, tidak konkret dan tidak terukur. Jadi ada rumusnya dari pengalaman tadi, refleksi, dampak, dan langkah konkretnya. Oke. Nah, ini tadi ada beberapa kesalahan yang fatal dalam menulis esai. Esai disamakan dengan CV tadi. Jadi ada beberapa yang pernah aku temui itu dia pernah konsultasi mengirimkan esai, ternyata dia hanya menjelaskan dia pernah juara ini, pernah ikut ini, pernah terlibat ini. Nah, itu dijelaskan bahwa itu bukan esai, itu adalah CV. Terlalu banyak pengalaman, artinya dia terlalu banyak menuliskan secara secara apa namanya? Secara kayak CV tadi, bukan dijelaskan pengalamannya itu membuat dia seperti apa. Tidak ada refleksi tadi dengan tema yang tidak jelas. Future plan terlalu umum, tidak terukur. Bahasa berlebihan, misalnya dengan bahasa-bahasa zaman sekarang mungkin bisa seperti itu. Kutipan tidak relevan. Barangkali kalian mengutip sebuah teori itu juga kalau bisa dilampirkan daftar pustakanya juga lebih bagus. Tidak ada data tadi ya. Paragraf terlalu panjang. Muter paragrafnya. Padahal itu
dengan 1-2 kalimat bisa diselesaikan paragrafnya. Terus tidak menjawab tema beasiswa dengan tepat. Nah, yang terakhir ini sangat fatal. Jangan sampai esai yang kalian tulis itu salah atau tidak menjawab tema beasiswa unggulan di tahun 2026 yang akan datang ini. Nah, itu. Nah, ini nanti sebelum kalian lanjutkan, jadi kita checklist dulu. Sebelum dikirim misalnya esainya, kalian cek dulu apakah esai menjawab tema. Kalian baca perlahan, apakah memang pas ini temanya. Kalau belum, kita koreksi dulu. Apakah reviewer kira-kira bisa mengenal karakter saya. Mungkin sebelum dikirim bisa saling bertukar pendapat dengan teman-teman. Coba cek ini udah pas nggak kira-kira kalau kamu sebagai reviewer kira-kira bisa memahami nggak ini aku ini saya ini siapa. Apakah ada data dan dampaknya jelas. Terus lagi apakah future plan realistis dan terukur. Terus apakah alasan butuh beasiswa sudah jelas. Jangan sampai misalnya kalian itu malah menyudutkan beasiswanya. Misalnya saya ini adalah orang yang kiranya sudah mampu dan juga dilihat-lihat beasiswa unggulan ini cukup menarik, tapi saya pikir masih 50-50. Nah, itu jangan sampai begitu ya. Terus apakah ada refleksi dan pembelajaran bermakna di dalam esai kalian terkait pengalaman tadi. Nah, yang jelas satu esai itu sama dengan satu tema utama. Sampai melenceng dari tema utama. Ini masih menjadi pertanyaan juga kita bersama terkait tema yang akan diangkat beasiswa unggulan di tahun 2026. Oke, nah ini contoh bagian esai ya, bagian subnya. Misalnya di pertama, kita singkat saja siapa saya dan keresahan. Perkenalkan diri lewat nilai dan masalah yang di situ. Pengalaman, ceritakan satu pengalaman konkret yang relevan dengan tema secara spesifik. Kalau ada yang pengalaman yang konkret dengan tema yang spesifik ini, itu bagus sih, seperti itu. Bagus. Terus refleksi apa yang Anda pelajari, bagaimana pengalaman itu mengubah cara Anda berpikir. Terus kontribusi, tunjukkan dampak nyata yang sudah Anda berikan kepada orang lain ataupun komunitas. Terus tadi future plan, rencana konkret, terukur, apa yang Anda bisa akan lakukan setelah mendapatkan beasiswa. Uangnya nih mau diapain gitu. Buat jajan doang atau misalnya beli buku atau bikin riset atau gimana. Nah, itu juga bisa ditulis. Nah, terakhir penutup nih. Oke, menjadi kandidat beasiswa unggulan ya. Beasiswa bukan ini quotes aja ya. Beasiswa bukan untuk yang paling pintar, tapi untuk yang punya tujuan, punya karakter, kontribusi, dan komitmen untuk membangun Indonesia. Untuk apa pemerintah kasih uang cuma-cuma kalau kalian itu tidak punya ambisi, tidak punya tujuan, tidak ada karakter, tidak ada kontribusi, ataupun komitmen untuk membangun bangsanya sendiri. Nah, bagaimana pemerintah atau reviewer bisa melihat itu? Nah, tentu dari esai. Karena esai itu bisa mencerminkan diri seseorang yang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Esai yang kuat membuat reviewer yakin bahwa investasi pendidikanmu akan berdampak luas bagi masyarakat. Ini tadi, pendidikan jangan sampai tidak seirama dengan tujuan akhirnya. Kalau hanya ada yang ilmu kepelatihan, berarti future plan-nya ingin menjadi pelatih yang terbaik.
bisa melatih timnas ataupun klub nasional ataupun internasional. Kalau yang pendidikan jasmani bisa menjadi guru profesional dalam bidang pendidikan jasmani. Kalau ada yang lagi dari manajemen olahraga, fisioterapis, tentu ingin jadi uh, yang terbaik sesuai dengan pendidikannya. Sebelum menulis esai, langkah awalmu adalah tulis 10 dulu pengalaman paling berkesan dalam hidupmu. Lebih-lebih itu berkaitan dengan bidang pendidikan kalian saat ini, saat kuliah. Terus pilih 3 deh yang paling berdampak, apa kira-kira. Nah, terus renungkan nilai dan kontribusi yang bisa kamu tawarkan untuk membangun Indonesia. Terus saat itu mulailah menulis esaimu hari ini. Karena perubahan besar dimulai dari satu langkah berani seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Setelah ini saya kembalikan ke moderator pada Mas Karlis, dipersilakan. Ya, Terima kasih. terima kasih untuk Mas dan di Febri yang udah menjelaskan dengan baik ya. Febri Andi dengan baik terkait dengan materi malam ini bagaimana cara penulisan saya yang baik itu. Mungkin kita bergeser ke sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan kepada teman-teman. Mungkin yang ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi nanti ketika teman-teman dalam melakukan penulisan itu sudah lebih baik. Jadi saya persilakan teman-teman untuk bertanya bisa apa raise hand atau drop pertanyaan di kolom chat. Saya persilahkan. Silakan teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand atau juga bisa di drop pertanyaan di kolom chat. Ya, adakah yang ingin bertanya? Saya tunggu sekitar 10 detik ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Mas Adianti. Nambahkan dapus. Oh, mungkin silakan Mas Febrianti. Udah ada yang bertanya, Mas Aditya, apakah dalam esai boleh menambahkan dapus atau sitasi? Silakan Mas. Mas Febri. Halo, halo. Yang di Febri, Oke, silakan baik. Mas. Pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari em, Mas Aditya. siapa ini? Aditya. Mas Aditya. Apakah boleh esai itu menambahkan Dapus atau dapus, sitasi? dapus kapasitasi? Oke, baik. Baik, untuk esai sebenarnya eh, boleh-boleh saja untuk menambahkan sitasi ataupun sumber kutipan jika memang ada perlu untuk eh, diperlukannya sumber itu, misalnya terkait data ataupun juga terkait teori pendukung itu boleh-boleh saja. Akan tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan, artinya ada bukti misalnya dari buku ataupun dari artikel jurnal yang bereputasi seperti itu. Jangan sampai itu yang dikutip hanya
dari berita misalnya. Nah, itu kurang kurang kuat untuk di esai. Jadi kalaunya menulis citasi itu boleh-boleh saja, asal itu tadi citasinya ataupun apa namanya itu, informasinya, sumbernya itu jelas, tidak asal-asalan, dan juga itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Mungkin itu, Ya, jadi itu ya Mas Aditya. Mas. Jadi diperbolehkan menggunakan sitasi dan kalau bisa sih sitasi sih ya. Dan juga dapus bisa Ya, asalkan memang dibutuhkan dan juga memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena memang fakta tidak mungkin kan dari omongan sendiri tanpa harus ada data. Jadi diperbolehkan ya Mas. Ya kan Mas Yanti? boleh. Iya, betul sekali. Ya tapi secukupnya aja gitu. Jangan semua jadi Ya, sitasi jangan gitu. jangan kayak jadi skripsi, Heeh. jangan kayak jadi artikel ilmiah, cuma ada beberapa aja gitu buat Heeh. tambahan referensi gitu. Oke, baik. Bagaimana? Oke, aman ya Mas Aditya. Ada lagi teman-teman? Ini Mas Aditya katanya di tahun 2025 tadi dia sudah sampai tahap wawancara. Oke, mungkin bisa sharing juga cerita atau gimana. Kira-kira esai kamu itu apakah ada citasinya nggak? Terus di tahap wawancaranya kira-kira apa yang ditanyakan gitu. Mungkin bisa di kolom chat ataupun aktifkan audionya. Oke. Oke, ada lagi sih pertanyaan ini Mas. Ya, silakan. Mbak siapa nih? Kak Alia. Alia yang bertanya strategi apa yang paling efektif untuk menyelesaikan pengalaman pribadi dengan tema esai agar esai yang kuat. Strategi ya. Kalau Mm-mm. kita tulis punya strategi ya tentu kita sebenarnya tadi kita bisa memetakan dulu. Kita bisa tulis dulu pengalaman pribadi apa yang kiranya berkesan. Tulis aja misalnya 10 ataupun 15 pengalaman pribadi kita. Nah, terus nanti kita cek dengan tema. Misalnya 2024 itu karya apa tadi, karya hebatku untuk Indonesia misalnya. Apakah di pengalaman pribadi kita itu eh, ada nggak yang selaras dengan tema itu? Nah, kalau itu ada, maka kita ambil lagi, kita apa namanya, kita perkecil lagi skalanya dari 10, misalnya di pengalaman pribadi kita ada 5 yang masuk, berarti di situ kita coba explore bagaimana pengalaman pribadi ini bisa sesuai dengan tema seperti itu. Nah, terus nanti dinarasikan bagaimana pengalaman pribadi ini bisa membuat perubahan untuk eh, pribadi ataupun masyarakat seperti itu. Nah, mungkin itu sih strategi awalnya. Lebihnya bisa mengembangkan untuk kalimat-kalimat yang kiranya bisa menggugah para pembaca, yaitu dengan kalimat-kalimat membuat orang seperti penasaran ingin membaca selanjutnya seperti itu, kayak yang saya tampilkan tadi. Nah, mungkin seperti itu. Oke, bagaimana Kak Alia? Gimana Kak Alia? Apakah sudah dijelaskan? Oke, baik. Kita kembali ke Mas Aditya. Tadi mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan yang ditanyakan tadi. Apakah memang esainya waktu wawancara sehingga gugur? Silakan Mas Aditya. Kak Aditya. Halo Kak Aditya. Nggak ada? Ada di Ada. saya kemarin mengupload masalah yang ada di aku sendiri tentang kurangnya menjaga pola makan dan asupan gizi yang Oke. tepat untuk atlet. Dari situ saya menawarkan prototipe yaitu Oh, software untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Oh ya, ini udah masuk sesuai dengan tema 2025 penggunaan teknologi kan. Masuk sih sudah emang cocok gitu. Mungkin pas di eh, wawancaranya ada apanya gitu. Ada hal yang tidak sesuai kah dengan esai atau gimana pertanyaannya atau gimana? Oh, kurang referensi mungkin. Oke, mudah-mudahan ya di tahun ini Mas Aditya bisa lolos gitu, dan teman-teman yang lain juga bisa lolos. Amin. Seperti sampaikan tadi ya, kalau misalnya memang datanya, kalau bisa memang yang ada sumbernya gitu, jadi lebih valid gitu. Betul, Lebih valid tapi gitu. juga jangan terlalu banyak. Mm-mm. Cukup ambil misalnya maksimal 3, tapi itu memang kalau bisa ada dari jurnal Scopus itu lebih bagus, Mm-mm. lebih tajam, lebih kuat. Gitu. Kalau ya cuma sinta-sinta satu, sinta dua ya boleh-boleh aja juga. Tapi jangan sampai cuma dari berita, misalnya dari apa Tribun News atau semacamnya, janganlah. Mungkin nambahkan dikit ya. Jadi sebenarnya kalau wawancara itu kan kalau dibilang semacam hoki gitu mendapatkan penalis apa gitu finalisnya itu yang pewawancara karena menurut kita udah bagus nih ternyata menurut finalisnya belum tentu gitu. Jadi ada mungkin Ya, apa ya kriteria tertentu yang mungkin kita nggak tahu secara pasti tapi dari finalisnya tahu gitu. Jadi kadang untung-untungan gitu kita dapat yang wawancara gitu bukan hanya di BO aja gitu LPDP juga gitu sering itu terjadi padahal kontribusiku udah bagus saat wawancara udah bagus ternyata nggak lolos banyak seperti itu jadi kalau bilang wawancara itu kita tidak tahu pasti seperti apa penilaian gitu kadang yang cocok-cocokan gitu itu sih Mas Aditya yang perlu saya tambahkan jadi walaupun kontribusinya udah banyak tapi kalau nggak cocok memang ya bakal nggak dapat gitu itu sih yang sering terjadi di BU dan juga LPDP ya. Iya sih, tergantungnya makanya banyak berdoa lah gitu. Wah, sebelum amal dan ibadah mungkin ya, sebelum apa iya, wawancara. betul betul. Iya. Kalau dulu saya itu memang saat wawancara ya sharing sedikit, memang memang si panelis itu fokus nanya terkait esai. Nah, di situ. Jadi memang fokusnya gimana kontribusinya, terus apa rencana ke depan seperti itu. Memang seperti itu. Nah, mungkin kalau Mas siapa Mas Aditya ini pas wawancara apakah memang esainya yang ditanya atau ada materi lain yang ditanya? Jadi mungkin ada kriteria lain gitu. Silakan Mas Sidit ya. Mungkin lagi ngechat ya. Mungkin aku SS semua suka kemarin tanyain. Oh, SS Oh semua. iya iya iya. Berarti memang ada poin-poin yang mungkin eh, ada yang tidak kita ketahui dari Mm-mm. si panelis itu. Memang kalau memang anggapan kita memang sudah bagus, tapi ya dari panelisnya itu yang kita tidak bisa apa namanya? Kita ketahui bagaimana rubrik penilaiannya seperti itu. Mm-mm. Betul. Dan kebetulan aku tambah kayak, aku kemarin pas wawancara paling nggak esai yang ditanya. Oh gitu. Yang tidak ada saat itu kemarin perempuan itu ya bagian kementerian yang ditanya itu yang pertama itu pengalaman profesional itu yang ditanya itu yang ditanya nggak ada Hmm. Malaysia yang ditanya kan baru yang kedua ketika misalnya kamu mengalami kegagalan apa yang akan kamu lakukan itu yang ditanya kelebihan kekurangan makanya aku bilang, lah percuma dong aku buat essay ini kok nggak ada ditanya essayku ya Iya. lebih ke pengalaman baru kelebihan kekurangan itu aja sih yang ditanya, tapi memang agak diperdalam Hmm. gitu pengalaman tersebut Iya. gitu. Jadi mungkin orang itu Nah mau itu menilai sifat dan karakterku kan. Ketika kamu gagal, apa yang kamu betul. lakukan itu sih. Makanya Ya tergantung reviewernya. Menurutmu apa sih? Hoki-hokian dapatnya gitu. betul betul. Nah ini mungkin juga pelajaran buat teman-teman yang nanti akan berjuang di tahun 2026 ini. Jadi bisa dipersiapkan selain esai juga mental juga tentu pengalaman-pengalaman yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga kelebihan kalian, kekurangan kalian seperti itu. Ya. Mungkin adalah Mungkin pertanyaan nih. seperti itu.
Mas, Cici bertanya review pewawancara sendiri itu dari dosen Tendi atau pegawai Puslatdik. Dari Mas sendiri gimana kemarin waktu wawancara Mas Yandi? Kalau saya memang itu dari pegawai Hmm. Puslabdiknya, karena dari panelisnya sendiri dia itu yang mengenalkan diri. Maka Hmm. nama saya ini dari Puslabdik untuk prosesi wawancara. Nah, seperti itu sih kemarin. Ya. Saya juga dapatnya pegawai kemarin, tapi kemarin waktu di sesi apa ya? Di sesi 3 itu ada yang apa sharing juga dia dapat dosen UPI ilmu linguistik. Apa Memang ya ada ya berarti. ya, ada yang gagal kemarin wawancara ceritakan kalau panelisnya itu dosen UPI jurusan linguistik. Jadi mungkin tergantung apa sih panelisnya. Tapi saya kemarin juga dapat dari pegawainya gitu, Puslatdik. Kalau Mas Aditya kemarin itunya panelis viewernya siapa? Dosen? Mungkin di kolom chat ya. Oke, di kolom chat. Oke, mungkin bagi teman-teman juga yang mau berdiskusi kayak ini Desta, Farezi, Gustian, Sindu, Oh, Darlinda belum tidak. bertanya ya, belum berdiskusi. Tidak menyebut institusi katanya, Mas. Oh, tidak menyebut institusi. Oke, silent dia ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oh, ada dari Kak Ali ya. Jadi bertanya lagi, Kak, Oke, apakah jarak linear waktu pada pengalaman melalui kualitas sebesar saya pengalaman namun sudah 45 tahun jika dinantikan dalam apakah memenuhi kualitas saya atau peduli saya hanya memerlukan pengalaman yang berlangsung satu atau tahun dua lalu saja. Gimana itu, Mas? Silakan. oke, baik. Tadi ada pertanyaan lanjutan. Apakah linear waktu pengalaman masa lalu mempengaruhi kualitas esai? Misalnya saya punya pengalaman namun sudah 4 sampai 5 tahun. Atau penulisan esai hanya memerlukan pengalaman selama menurut saya ya, kalau pengalaman itu eh, seandainya masih ingat dan tahu betul alurnya, itu sah-sah saja dituliskan. Asal jangan dibuat-buat seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan. Kalau menurut saya, eh, karena saya juga kemarin kalau tidak salah saya juga menuliskan pengalaman saya ketika masih menjadi ketua HIMA. Karena kan jarak saya jadi ketua HIMA itu di 2020. Saya kuliah S2 itu lanjutnya 2023. Nah, itu kan sudah lampau dan masuknya lagi yang ke BU ini 2024. Artinya itu lebih dari 1 sampai 2 tahun. Nah, artinya menurut saya itu sah-sah saja asalkan itu memang pengalaman yang benar-benar dan masih diingat dan juga tidak diolah-olah seperti itu. Itu boleh saja. Oke. Mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi sebenarnya di buku panduan itu udah ada kalau nggak salah maksimal tahun prestasi itu 5 tahun kalau nggak salah ya. Ada di Ya, buku panduan mungkin bisa nanti dicek kalau nggak salah itu 5 tahun ke belakang prestasinya. Jadi ketika misalnya mendaftar 2026 tahun terakhirnya itu di minimal itu maksimal itu 2020 gitu kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek di buku panduan yang 2025 itu sih Mas yang bisa saya tambahkan. Bagaimana Kak Lilia? Bagaimana Kak Alia? Baik, terima kasih. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin satu orang lagi ya. Ada lagi kah? Saya tunggu sampai 5 detik ya. Kalau nggak ada lagi, oke boleh Kak Aditya. Silakan Mas. Pertanyaan dari Mas Aditya. Terkait karya itu bisa berupa karya haki yang sudah dipatenkan tidak? oh, karya Ya, boleh yang, sih, yang sudah boleh. dipatenkan. Bagus lagi kalau karya itu sudah ada HKI-nya ya. Jadi itu sudah konkret, sudah apa namanya berlegal hitungannya. Itu
malah menjadi nilai tambah seperti itu. Anda sudah dapat sertifikat HKI-nya dan juga bisa dibuktikan. Itu silakan aja mau dinarasikan dan juga diupload di apa berkas tambahan kan biasanya ada itu di dalam menu pemberkasan administrasi terkait prestasi. Itu bisa jadi karya sih karya. Selain kalau saya dulu itu karya saya cuma apa ya, bisa nerbitin artikel di Sinta 3 dan Sinta 4. Cuma itu karya saya. Kalau udah punya yang kayak apa berupa sudah paten itu ya bagus itu lah. Bagus banget gitu. Kalau sekelas mahasiswa gitu. Oke, baik. Gimana Mas Adit jadi sangat bagus ya kalau sudah ada karya yang sudah dipatenkan karena itu memang udah diakui gitu. Jadi bukan prestasi itu bukan hanya sebatas coret gitu, karya juga bisa. Bagaimana Mas Adit ya? Aman? Oke Kak, sebentar. Oke. Ada lagi? Atau kita sudah cukupkan? Saya tunggu 3 detik. Kalau tidak ada lagi, baru kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, malam hari ini. Baik, kayaknya tidak ada lagi ya pertanyaan teman-teman. Jadi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Mas Sandi Febri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Harapannya bisa membantu teman-teman nanti yang ingin mengikuti seleksi beasiswa unggulan 2026. Harapannya juga teman-teman dipermudahkan dan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk seleksi tahun ini yang mungkin buka kalau nggak salah di akhir bulan Juli atau nanti bergeser kalau nggak lama di awal bulan Agustus ya. Jadi bisa dipantau ya untuk Instagramnya nanti atau akun sosial medianya. Jadi silakan dipersiapkan semua berkasnya, terutama di esainya karena memang itu yang paling membutuhkan ya ekstra untuk pekerjaannya. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Jadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Boleh meninggalkan Zoom ya.